saya lagi bakul dages nggih. Ya, yuk kita lanjutkan yang tadi pagi ya. Nah, pagi saya ngobrol-ngobrol nggak taunya mati sendiri. Udah 15 menit tak kira udah 15 menit, nggak taunya yang terekam cuma 3 menit sekian. Sampai capek bibir saya, nggak taunya cuma dapat 3 menit. Ya maklum lah ya bos, ya maklum ya bos ya, newbie. baru pertama ini saya ya. Kita teruskan dari tadi itu, yang tadi MA ya bos ya, MA biru, merah sama coklatnya. Yang ungu itu 12, merah 24, yang coklat 60. Yang banyak-banyak itu memang saya tambah poinnya gitu ya. Yang merah 24, 26, 28, 30. Yang coklat 60, 62, 64 sampai 66. Oke, tinggal kita lihat indikator yang bawah ya bos ya. Ya, indikator yang bawah. Untuk settingan envelope-nya saya pakai periodnya 60 ya bos. Pergeserannya kosong, selisihnya 20.000. Metodenya Breadliner, aplikasi bobot penutupan. Untuk gayanya bebas ya bos ya. Nah, untuk levelnya kosong. Nah, di sini saya selisihnya 20.000. Kenapa 20.000? Karena untuk tampilan H4 dailynya itu memang saya setting untuk lebih lebar. Kalau lebih tinggi itu lebih lebar ya bos ya. Kita lihat dulu ya nanti ya. Nah, sini kan lebih lebar itu ya envelope-nya. Oke. Untuk yang ini ya RSI-nya ya bos ya, saya settingannya periodnya 14 ya bos. Aplikasi untuk data indikator ya, sebelumnya itu gayanya bebas. Nah, untuk levelnya ini ya, level 85, 15, 50, 30, 70, 5, 95 itu bebas juga ya bos ya. Kalau kita mau settingannya itu ya antara bawah, tengah sama atas itu ya. Tapi lebih bagusnya ada yang 50 itu kan untuk koreksi. Tapi nggak ada koreksi juga nggak apa-apa bos, soalnya ini kita pakai MA nya itu ya, nanti saya jelasin ya di belakang nanti ya. Untuk ini 85, yang penting ada atas bawah juga nggak apa-apa ya. 95 sama 5 itu juga nggak apa-apa, nggak pakai tengah juga nggak apa-apa ya. Untuk MA nya saya pakai 60 ya, periodnya 60, pergeserannya kosong, metodenya mudah, aplikasinya close, kayaknya bebas saja bos, levelnya kosong ya. Nah, untuk yang satunya lagi MA nya MA 42, ini periodnya 42, pergeserannya kosong, metodenya mudah, aplikasinya kosong ya, close, kayaknya bebas. Oke, di sini kita lihat ya bos ya. Tekniknya mudah ya bos, tapi mudah-mudah gampang sih ya. Namanya orang trading itu ya naik ke atas saja, ada buy ada sell itu ya. Ya, di sini coba lihat, kita lihat ya. Yang bawah, indikator yang bawah, coba lihat. MA akan menyentuh Bollinger Band. Ya, ini saya perkecil dulu ya bos, saya perkecil ya di sini ya. Coba kita lihat indikator yang ini ya, yang bawah ya. Ya, yang biru itu RSI ya bos ya. RSI, Relative Strength Index. Nah, yang biru itu. Nah, cara kerjanya ya beginilah. Kita gunakan crossing aja ya bos.
saat RSI masuk ke envelopes lebih dari envelopes itu ya, yang 20.000 itu memang ada tren, dia ada tren ya, tren untuk turun. Tapi saat dia balik melebihi crossing MA ini ya, MA akan turun, MA dia akan turun bersamaan RSI ya bos. Nah di sini dia itu untuk jangka panjang ya, long ya, untuk longnya kayak gitu ya bos ya. RSI turun, MA dia akan turun ke merah ini ya, envelopes juga ya, harus menyentuh envelopes kalau dia ingin perubahan tren dari TF apa aja ya bos ya. TF nggak terpaku dari TF apa aja itu ya, H4 H1 itu semuanya sama seperti itu ya. Saya cuma pengen lihatnya di H4 ini aja dulu ya. Ya ini saya lihat ya. Nah ini udah crossing ya bos, titik crossingnya di sini ya bos ya, turun dia crossing di area sini berarti dia ya. Nah, di 1160 ya, siri karo konco lah ya, 1160 ya. Nah di sini kita bisa open bos, open. Tapi berbarengan open itu kita juga harus lihat dulu ya, kita perbesar dulu ya. Nah, opennya, cara opennya di mana tadi? Nah ini dia untuk yang panjang ya. Ya di daerah sini lah. Di sini kita udah mulai cross nih, 1160 ya. Nah dari sini kenapa kok dia bisa naik lagi ya? Nah, harusnya kan lebih turun lagi gitu ya. Nah, kita harus gunakan BB ya bos ya. BB ini gunanya yang saya tahu ya, ini pakai saya punya sistem ya bos ya. Saat dia sudah menyentuh BB dia memang akan balik, tapi baliknya pun dia harus lihat dulu nanti perbesar, dibarengi praskal ya bos ya. Di sini ada praskal ya bos ya. Kenapa dia ada praskal? Dia praskal terbantu karena sudah ada titik jenuh untuk tren itu ya, dia akan balik arah itu. Nah di sini ya. Kenapa kok nggak di sini, ini langsung naik gitu kan? Nah itulah kita harus cari ya bosnya. Nah dibarengi ini kita harus lihat MA juga bos. MA nya dia udah crossing ya, yang 40, yang 12, 24, 60 ini sudah crossing ini ya. Nah kalau sudah crossing itu antara MA itu 3 itu memang akan ada tren yang lebih panjang gitu, sesuai dengan time frame nya ya bos ya. Kalau H4 mungkin ya 1 hari 2 hari sampai 3 hari lah lebih mungkin ya. Itu kan secara analisa saya ya bos. Kalau analisa orang trader lain mungkin nggak sama ya. Nah sini dia balik ya bos ya, balik pun dia tidak sampai melebihi BP atasnya sini ya, BP yang atas paling atas dia ya. BP atas kita tunggu dia berbentuk Pascal dulu ya bos ya. Nah di sini ada Pascal, keluar Pascal itu memang terbentuknya Pascal itu antara satu candle lah, satu candle dia akan berbentuk Pascal. Nah berarti di sini lah ya. Nah ini yang Pascal ini ya. Di sini kita bisa open bos. 1145 ya,
45 sini dia. Jadi tunggu kebalikan dua saat udah crossing sini, crossing dia ya, MA crossing, dia memang akan balik dulu. Setelah balik kita cari harga tertinggi. Nah di sini dia. Itu juga kalau sudah terbentuk praskal ya bos. Kalau belum ada praskalnya kita jangan gegabah untuk open, karena kalau kita langsung open itu bisa floatingnya juga lebih tinggi ya. Dalam forex itu enggak apa ya, gimana, dalam forex itu memang floating itu memang harus ya, memang harus ada floating. nggak mungkin nggak ada floating itu ya. Ya di sini di area sini kita harus open ya bos ya. Nah di sini open 11.50 ini ya, 11 ya, 11 inilah open sell ya bos ya. Setelah open sell kita harus punya stop loss bos. Kalau kita nggak punya stop loss kita rugi. Bukannya rugi dari itu ya, takut memenali biar ruginya nggak terlalu tinggi lah, itu floatingnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Kalau kita salah prediksi analisa, kalau kita lebih dari praskal yang ini nih, nah yang ini kita bisa floating 3 hari sampai 4 hari ya bos, jangan salah ya. Nah, makanya kita harus di atasnya ya, antara 10 pip lah, 10 pip sampai 15 pip lah. Tapi kalau iya antara minimnya 5 pip nggak apa-apa lah, 5 pip dari harga tertinggi ini ya, harga tertinggi praskal ini ya. Di situ kita terus kan, nah itu kan 3 MA itu kan sudah cross ya. Nah sudah cross itu memang ada agak panjang ya bos ya. Coba kita lihat sampai area mana ya, sampai sini dia. Ini dia ya, sini nih, sini sudah mulai cross ya, 3 MA nya sudah mulai cross. Terus yang RS di bawah ini, nah ini juga sudah melengkung, udah hampir mau cross. Nah di situ kita close ya bos ya, close saja. Coba kita lihat ya dari sini. Nah, kita tengok tanggalnya ya, tanggal 1 ya. Bulan 1 apa ini ya, oh ya 7, oh ya tanggal 9 ya bos ya. Nah, antara tanggal mana tadi, oh sini dia. Tanggal 16 ya bos ya, sampai tanggal 31. Wah lumayan panjang ya bos, 2 minggu bos itu kalau kita kuat hold ya, kuat nahannya itu. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi aja susah ya bos, untuk nahan biru itu susah. Makanya kalau saya biasanya ini, nah sini area sini sudah mau close, sudah mau crossing ini ya, memang saya langsung open. Jadi untuk sampai sini palingan satu hari aja saya nggak mampu saya. Ya, untuk nahan ini ya, birunya saya nggak mampu juga ya di sini. Ya begitulah bos ya cara tradingnya saya ya bos ya. Nah ini ya, di H4 tadi ya, tanggal 1 kan, tanggal 2 sini sudah mulai cross, dia cross RSI nya ini melebihi MA ya, sampai jebol ke envelope nya. Coba lihat berapa hari ya, tanggal 26 bulan 2 sampai crossnya sini. Lihat dulu ya, sampai crossnya sini ya.
sampai sini ya. 13 bulan 3 26 tadi ya, 26 ya, hampir 2 minggu lah bos lah, 2 minggu sini. Nah, di sini saya sarankan ya, kita kalau RSI nya sudah jebol envelope nya ya, envelope itu kita hati-hati juga ya. Memang dia kadang-kadang masih tren juga, masih tren kuat. Nah, tapi kita lihatnya ini tren RSI nya itu udah kalau udah mulai nekuk gitu ya, udah mulai nekuk ya, kita harus hati-hati. Nah, di situ kita harus hati-hati, mau close atau mau hold, tapi hold juga harus pakai stop loss plus ya, harus pakai stop loss plus biar kita tidak rugi balik lagi, nanti kan kita ruginya rugi waktu ya. Nah, kalau ini C2 ya bos, kita mainnya kalau C2 macam ini, kita mainnya di RSI aja ya bos ya. Kalau udah sampai di envelope bawah itu ya, kalau dia mau naik RSI nya ikutin arah RSI kita ya, kita main RSI aja. Nah, sampai atas aja, sampai sini udah lumayan kita, sampai bawah lagi kan, lihat. Tapi ya itu MA nya kita masih di bawah. Kalau MA nya masih di bawah, dia memang masih tren ya, masih trennya down ya. Kalau dia mau berubah tren saat RSI cross MA juga akan terus ikut ya, akan ikut terus naik ya. Harus ikut naik dia akan ada perubahan ya. Coba lihat. Nah, ya disitulah saya berbagi untuk bos-bos yang sudah mahir trading ya. Kalau saya ya kayak gini lah, masih sering MC ya bos. Ya ini. Nah, di sini ini ikut RSI ya. Saat RSI jebol, nah, kita di sini 15 ini ya, kita juga boleh open lagi ya. Tapi kita harus lihat TF yang lebih besar lagi ya bos ya. Ini H4, berarti kita lihatnya daily ya, dailynya macam ini ya. Daily untuk euro ini ya masih up ya bos ya, tapi MA nya sudah naik ke envelope ya, sudah menyentuh ya. Makanya itu hati-hati ya bos ya. Jadi kita harus lihatnya di time frame weekly ya. Weekly-nya ngeri sekali bos. Weekly-nya lihat, nah ini ya, weekly sudah crossing ya. Hati-hati makanya ya bos ya. Hati-hati untuk euro ya, akan besar up sampai daerah sini ya bos ya, untuk mencarinya 2366 ya, 12366 mungkin sampai situ, area situ. Tapi nanti kita cari lagi ya bos ya, dimana dia akan berhenti ya, di sini. Tapi sini mungkin akan kejadian koreksi dulu ya bos ya. Kita lihat H4 dari kemarin ya, H4 ya. Nah, di sini kenapa saya menganalisa EUR akan turun, karena ya di sini ya. Saya perbesar dulu di area 4 ini. Yang Praskal ini ada 2 Praskal di atas ini ya bos ya.
Pascal 2 ini supply endement ya mungkin ya, kalau saya mengira kayak gitu lah. Saya juga belum tahu tekniknya gitu ya. Ya inilah. Ya di sini dia kalau besok kalau ada gap di lebih dari Pascal ini 60 lah ya, nah 1461 ya. 1461 lah di sini. Dia akan up terus ya bos ya. Kemungkinan besar akan up terus. Tapi kalau saya tidak bos ya, nah, analisa saya untuk esok ini dia tidak melebihi yang ini ya, yang kedua ini ya, Pascal yang kedua. Kalau besok gapnya ada di bawah, kita akan buka sell ya bos ya. Kenapa saya akan buka sell? Karena BB sudah cross dengan MA. Nah, lihat ini ya, BB cross sama MA, naik dia ikut ya, ikut naik atas, otomatis dia akan balik dulu bos, akan melebihi MA, crossing akan melebihi MA yang ini nih. Dia akan turun dulu bos, koreksi ya, antara ya sampai sinilah, area sini, pokoknya jangan lebih sampai sini ya. Pascal ini ya 1324, kalau 1324 tembus ya kemungkinan besar akan lebih turunnya sampai sini ya, area sini ya 1285 nanti dia akan balik up lagi ya, karena area weekly-nya sudah cross ya. Itu aja ya dari saya bos ya. Ya, untuk esok kita mungkin akan live trading ya bos ya, walaupun saya sering MC ya, penting jenengan jangan milih MC ya, harus punya analisa sendiri lah. Nanti boleh dicocokkan analisa saya dan analisa sampean itu cocok. Kalau cocok ya monggo open, kalau nggak cocok ya janganlah, takut nanti saya juga dibully ya bos ya. Ya udah cukup dari sekian dari saya, Fakultas FX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.